Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang telah kami buat. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Salsya Nisha Magawe selaku moderator yang akan memandu presentasi kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk pada presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Halifa Amir, Tri Ananda Mahda, M. Fadel, dan Mona Lisa Alwan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nur Halifa Amir. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang virus DNA dan RNA pada sistem limfatik dan kardiovaskular. Materi ini membahas jenis virus DNA dan RNA yang secara spesifik menyerang sistem limfatik dan kardiovaskular serta mekanisme dan dampaknya. Virus DNA pada sistem limfatik. Virus DNA yang menyerang sistem limfatik umumnya berasal dari kelompok herpes virus seperti EBV atau Epstein-Barr virus, CMV atau cytomegalovirus, dan HHV6 atau kuman herpes virus tipe 6. Virus ini memiliki kemampuan menginfeksi sel imun dan menetap dalam tubuh dalam bentuk laten sehingga dapat menyebabkan gangguan jangka panjang pada sistem kekebalan. Kemudian di sini juga ada Epstein-Barr virus atau EBV. Pada bagian kiri ada infeksi normal dan mononukleosis. Yang pertama, ada virus EBV masuk ke tubuh menyerang sel B atau limfosit B. Ini adalah bagian dari tentara tubuh. Sel B jadi bertambah banyak atau tidak normal. Akibatnya muncul penyakit mononukleus. Gejalanya bisa demam, lelah, dan sakit tenggorokan. Kemudian pada bagian kanan ada aktivasi tidak terkendali dan kanker. Sel yang terinfeksi terus bertambah tanpa kontrol. Lama-lama bisa jadi kanker limfatik. Contohnya limfoma. Baik, saya lanjut pada slide selanjutnya, yaitu cytomegalovirus atau CMV. CMV dan gangguan sistem limfatik. Yang pertama, fitur utama CMV. Ada poinnya, CMV menginflasi leukosit dan dapat menetap dalam tubuh. Yang kedua, dampak pada imun lemah. Pada individu dengan sistem imun lemah, CMV dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem limfatik, termasuk perdagangan dan inflamasi dan disfungsi sel imun. Mekanisme gangguan kondisi imun lemah. Saya lanjut pada slide selanjutnya. Human herpes virus 6 atau HHV6 ada sifat laten dan aktivitas kembali. Virus ini bersifat laten dalam tubuh, umumnya tanpa gejala, dan dapat aktif kembali saat sistem kekebalan tubuh menurun, stres, sakit, pengobatan atau usia. Dan dampak pada regulasi imun, menyerang secara selektif sel T atau CD4+, mengganggu pada fungsi sinyal dan aktivitas sel T, memicu disfungsi regulasi sistem kekebalan, produksi sitokin terganggu, dan meningkatkan risiko infeksi lain dan peradangan kronis. Kita lanjut pada slide ke-6, mekanisme virus DNA pada limfatik. Yang pertama ada infektio, yaitu virus DNA masuk ke dalam sel limfosit. Yang kedua,
replikation, yaitu replikasi di dalam nukleus. Yang ketiga, establishment of latency, atau dapat menutup dalam bentuk letan. Yang keempat, reactivation atau aktivitas ulang sel imun menurun atau stres. Yang kelima, konsekuensi gangguan fungsi sistem limfatik. Baik mungkin itu saya lanjut pada materi selanjutnya. Saya lanjut. Di sini dampak virus DNA pada limfatik. Infeksi menyebabkan pembesaran kelenjar getah benih, gangguan fungsi limfosit, dan peningkatan risiko keganasan seperti limfoma akibat proliferasi sel yang abnormal. Virus DNA pada sistem kardiovaskuler. Beberapa virus DNA seperti adenovirus dan parvovirus B19 dapat menginfeksi jaringan jantung dan menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskuler, terutama melalui proses inflamasi. Adenovirus pada jantung. Adenovirus dapat menyebabkan miokarditis, yaitu peradangan otot jantung. Hal ini mengganggu kemampuan jantung dalam memompa darah secara optimal. Parvovirus B19 pada jantung. Virus butuh apa untuk berkembang biak. Jadi, parvovirus B19 selain menyerang sel darah merah juga dapat menginfeksi jaringan jantung, sehingga memicu peradangan dan gangguan fungsi jantung. Mekanisme virus DNA pada jantung. Virus menginfeksi sel miokard, memicu respon inflamasi dan menyebabkan kerusakan jaringan. Akibatnya terjadi penurunan fungsi kontraksi jantung. Virus RNA pada sistem limfatik. Virus RNA utama yang menyerang sistem limfatik adalah HIV. Virus ini secara spesifik menargetkan sel imun dan menyebabkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. HIV pada sistem limfatik. HIV menginfeksi sel T, CD4 yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Penurunan jumlah sel ini menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan berikan kepada materi selanjutnya. Baik, saya lanjut. Mekanisme HIV pada limfatik. HIV masuk ke dalam sel CD4, mengubah RNA menjadi DNA, lalu berinteraksi dengan DNA sel inang. Hal ini menyebabkan kerusakan dan kematian sel imun. Dampak HIV pada limfatik. Terjadi penurunan sistem imun, pembesaran kelenjar getah bening, dan peningkatan risiko infeksi oportunistik serta perkembangan AIDS. Virus RNA pada sistem kardiovaskuler. Virus RNA seperti Cas-virus, influenza, dan dengue dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan pembuluh darah melalui proses inflamasi dan kerusakan jaringan. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja. Dampak virus RNA pada kardiovaskular. Dampak dari virus ini dapat menyebabkan miokarditis, gangguan irama jantung, hingga kegagalan sirkulasi akibat kerusakan jaringan dan respon inflamasi berlebihan. Perbandingan RNA dan DNA. Virus DNA cenderung menyebabkan infeksi kronis dan laten pada sistem limfatik. Sedangkan virus RNA lebih sering menyebabkan inflamasi akut pada sistem kardiovaskuler dengan kerusakan cepat. Diagnosis pada sistem limfatik. Diagnostik dilakukan dengan PCR dan pemeriksaan serologi untuk mendeteksi virus yang menyerang sel imun seperti HIV, EBV, dan CMV. Diagnosis pada sistem kardiovaskuler. Selain PCR, digunakan pemeriksaan biomarker jantung untuk melihat
kerusakan akibat infeksi virus seperti pada biokarditis. Adapun pencegahan. Pencegahannya dilakukan dengan menjaga sistem imun, vaksinasi seperti influenza, serta menghindari faktor resiko yang dapat memperburuk infeksi pada sistem limfatik dan kardiovaskuler. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah mempresentasikan materi kami pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi kami yaitu virus RNA dan DNA dapat menyerang sistem limfatik dan kardiovaskular melalui mekanisme yang berbeda. Keduanya dapat menyebabkan gangguan serius seperti imunodefisiensi dan kerusakan jantung. Pemahaman spesifik terhadap organ yang diserang sangat penting dalam diagnosis dan penanganan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mengundurkan diri dengan saya tutup presentasi kita di pagi hari ini. Terima kasih.